11. Ya, kisahnya itu Daud sedang berjalan-jalan di atas sotoh. Dia ngintip cewek mandi, istrinya Uria, Batseba. Coba kamu baca dari pasal 11 itu. Karena beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Karena kenapa sampai firman Tuhan berkata seperti itu? Kita kembali ke ayat 9. Saya tahu karena Daud mengambil istrinya Uria untuk dijadikan istri, lalu si Uria itu disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya dia mati. Kalau dia mati, istrinya bisa diambil. Nah, atas perlakuan Daud itu yang mengambil istri Uria, maka Daud dihukum dengan cara istrinya diambil, diberikan kepada orang lain dan akan disetubui di tempat umum. Ngerti? Baca baik-baik. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku ambil daripadamu dan akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini udah berhalus tidur. Kalau kamu lihat di dalam terjemahan lama, bersetubuh. Ya, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu. Sebentar saya tanya. Berulang, ini kan belum ada Tuhan Yesus, ya kan? Firman Tuhan. Oh, jadi Yesus Tuhan baru. Oke, berarti Yesus Tuhan baru. Sebentar Pak, saya lagi. Kan tadi kamu ngomong, bentar. Tadi kan kamu ngomong, Yesus belum ada Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu Tuhan baru Yesus. Tuhanmu Tuhan baru. Siapa yang bilang? Ya, kan kamu bilang tadi di dalam perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus. Iya kan? Berarti yang baru atau bukan? Itu di perjanjian lama. Iya, betul. Belum ada Tuhan. Iya, belum ada Yesus kan? Belum ada Tuhan Yesus katamu kan? Berarti Yesus Tuhan baru. Berarti Yesus Tuhan baru. Perjanjian lama siapa yang menulis? Perjanjian lama siapa yang menulis? Itu Daud. Nah, saat itu Tuhan Yesus sudah ada. Ya memang belum. Nah, tadi kan kalian bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, bukan Allah kan? Nah, berarti kamu mengakui Yesus itu Tuhan baru. Sejak kapan saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan baru? Saya tidak bilang. Kalau bukan Tuhan baru, dia juga yang memerintahkan istri orang diambil. Dia firmankan Tuhan bahwasanya malapetaka akan kulumpatkan ke atas. Nah iya, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa di situ? Yang ngomong siapa itu? Tuhan. Oh Tuhan, bukan Yesus. Kan bukan Yesus. Oh bukan, berarti Yesus Tuhan baru. Yang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Menurut saya manusia, menurutmu Tuhan. Ya, Tuhan ini dia berfirman lewat siapa? Katanya Yesus itu firman. Kan saya tanya, ya kan? Tuhan iya, Yesus itu firman bukan? Oke, saya tanya, kalau Yesus itu firman, lalu awalnya penciptaan, Tuhan Yesus berfirman. Ngapain lari ke penciptaan? Tunggu dulu, jangan lari ke penciptaan. Ini yang kita bahas ini di dalam 2 Samuel 12 itu, apakah itu Yesus atau bukan? Kalau bukan, benar. Kalau bukan, artinya Yesus Tuhan baru. Kalau Yesus bukan Tuhan baru, berarti yang menyuruh ngesek di tempat umum itu Yesus. Itu kata kau. Di sini ada kata seks. Makanya saya ingin jawaban Anda. Saya ingin jawaban Anda. Yesus Tuhan baru bukan? Bukan. Sudah? Bukan. Berarti Yesus sejak lama dia jadi Tuhan. Tuh, kenapa nggak berani jawab? Ayo, Anda katakan Yesus bukan Tuhan baru. Berarti di perjanjian lama sudah ada Yesus. Oke, sudah. Jawab. Ya,
adalah Yesus, karena Tuhan dan Allah adalah satu. Sudah? Nah, berarti yang menyuruh ngesek di tempat umum adalah Yesus. Mana kata seks? Itu bersetubuh bukan ngesek. Bukan. Aduh, alamak Aku kasih sekolah, kau tinggi. Ini bukan masalah saling menghargai atau tidak. Jadi bersetubuh itu artinya saling suap-suapan nasi gitu. Saya bisa jawab dulu sebentar, nanti bisa. Silakan. Jangan tertawa. Fokus. Makanya jangan aneh-aneh kalau nggak mau ditertawakan. Alamak James, udah aku kasih sekolah kau, tinggi James. Masa kau bilang bersetubuh itu saling menyuap-nyuap? Alamak. Gimana kau belajar James? Aduh, saya jawab dulu, santai. Di sini firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan. Malapetaka itu apa? Malapetaka itu ya azab. Ya, azab. Karena perbuatan siapa yang berdosa kepada Tuhan? Daud. Nah, Daud berdosa kepada Tuhan karena dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah membuat perumpamaan. Kalau gimana kalau Tuhan membuat istrimu keluar dan perumpamaan lagi, nanti saya buktikan. Itu bukan perumpamaan, bos. Jangan ngawur. Sebentar, saya lagi jawab. Jangan dibilang itu perumpamaan. Masa? Itu serasa. Hukuman kok perumpamaan. Ini bahayanya kalau hukuman itu diartikan perumpamaan. Kamu akan saya hukum mati, tapi perumpamaan. Ya nggak ada orang takut, bos. Ku tembak kau, tapi perumpamaan ya. Berarti nggak mati ditembak gitu. Kalau ini ada aja kok itu. Itu bukan perumpamaan. Anda baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Itu betul-betul istrinya Daud itu diseki di tempat umum di atas sofa. Saya jawab dulu. Lalu ayat 13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Terus? Jadi dari yang ini adalah kita melihat kesimpulan mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya. Itu adalah pembalasan Tuhan kepada Daud. Ya kan dari tadi saya sudah setuju itu. Itu memang hukuman Tuhan kepada Daud. Tapi anehnya hukumannya ini istrinya Daud, ya Daud yang berdosa, kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Daud yang berdosa, Tempat umum, perempuan Kristen, saya tanya sama kamu, kalau suamimu selingkuh, mau nggak kamu dijadikan lonte? Mau? Karena ini ayatnya jelas. Daud yang berdosa, istrinya yang diambil, diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi di tempat umum. Gimana, mau kau? Harus karena bisa masukkan ada tempat umum. Ya itu bunyinya apa coba? Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu. Sekarang ditulis tidur. Kalau lihat di terjemahan lama bersetubuh. Ya, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Baca ayat 12-nya. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu bukan tempat umum. Di depan mata orang banyak, bukan tempat umum. Oke, sekarang saya tanya, hal tersembunyi apa yang dilakukan Daud sampai Tuhan harus melakukan itu di dalam tempat umum? Prot-prot sama istri Uria. Prot-prot sama? Istri Uria. Istri Uria, orang Het yang kau biarkan ditewaskan di pedang istrinya.
Ya, Itu prot. ngesek, ngerti nggak? Daud ngesek sama istrinya Uria. Saya tadi udah pakai kata halus loh. Nggak mau pakai kata ngesek loh. Prot, wi. Wik. Pada wik. Daud wi sama istrinya Uria itu di tempat tersembunyi. Di mana? Karena engkau melakukan secara tersembunyi. Kok di mana? Itu temannya Daud lah. Apa buktinya dia wi? Hamil. Sini ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan yang melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya. Bukan prot. Makanya dibaca dari pasal 11. Tadi sudah saya kasih tahu baca dari pasal 11. 2 Samuel pasal 11 kau baca. Dari Daud ngintip cewek mandi. Daud berjalan-jalan di atas sotoh. Ayat berapa? Kau ini, makanya saya ini berani debat tanpa buka Bible nih. Saya buktikan nih. Ayat berapa? Baca aja dari pasal 11. Buka situ. Itu mengenai Daud apa itu? Iya, ayat 11 saya baca. Tadi kan ada yang bilang Pasal 11, bukan ayat 11, pasal. Ayat berapa? Pasal 11, baca. Ya, dibaca itu. Ayat berapa? Oke. Artinya udah hantam dari kejadian sampai ini pula. Iya, itu pasal 11 itu nggak banyak itu. Banyak lah. Berapa banyak? 27. Oke. Katanya udah hantam. Malu-maluin lah. 11, pasal 11. 12. Dari pasal 11 kau baca saja di situ. Dari ayat 1 aja udah baca dari ayat 1. Enggak, 2 Samuel 11 dari ayat 1 dibaca. Itu cerita itu penuh itu, jangan dicuplek itu. Biar kamu tahu. Lebih tahunya kan Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, dan terus baca. Makanya saya suruh baca dari ayat 1. Kau ini udah buta Alkitab, ngeyel pula. ayat berapa yang edisi fisiknya? Di ayat 2 itu Daud berjalan-jalan di atas sotoh, ngintip cewek mandi. Kau ini. Lalu ayat mati lawan James. Aduh, percuma pusat bola dan kau tinggi James. Kenapa tak tahu macam ini James? Ini ngaku James. Kelihatan tinggi. Jadi akibat perbuatan Daud yang ngintip cewek mandi itu, lalu memprot-protinya sehingga dia nanti punya anak Salomo, ya. Dari istri Uria ini, Betseba ini nanti punya anak namanya Salomo. Salomo terus sampai ke Yesus itu nanti, ya. Jadi dari perbuatan Daud yang merebut istri orang ini itu kan murka kepada Daud. Nah, setuju. Ya. Nah, karena murkanya itu maka dihukumlah Daud. Tapi hukumannya aneh. Yang dihukum bukan Daud. Daud bukan dihukum. Daud malah dapat istri banyak. Anda baca 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Israel dan orang Yehuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Daud yang melakukan perbuatan biadab bukannya dihukum, tapi malah dapat harta, dapat orang Israel, dapat istri tuan-tuannya. Istrinya yang tidak tahu apa-apa malah dipermalukan, dijadikan lonte, diseki di tempat umum. Ini hukuman apa ini?
Oke. Lalu kalau macam misalnya Nabi Muhammad bilang, mereka bilang bahwa di surga ada prestasi itu berlaku hukuman siapa? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Alamak, James. Coba sekarang tunjukkan kepada saya di ayat Quran mana, di hadis apa ada pita cek di dalam Al-Quran atau hadis. Saya kan tidak ada. Saya kan tidak. Nggak bisa seperti itu. Dari awal saya sudah bilang jangan bawa perkataan orang, bawa data. Saya tunjukkan ketika saya mengatakan Tuhanmu itu kayak germo, saya tunjukkan datanya. 2 sama 12 ayat 11 12. Ustadz itu dasarnya Muslim. Nggak tahu itu bukan urusan saya. Kenapa pula kau bawa Ustadz James? Alamak, James. Mati awak kalau begini. James, tinggi-tinggi ku kasih sekolah kau James. Tinggi-tinggi ku kasih sekolah kau pening kepala aku James.